Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Indri, dosen pada mata kuliah Design Thinking. Nah, pada pertemuan yang keenam ini kita berjanji untuk mereview ya dari semua ide-ide atas permasalahan yang sudah kalian pilih. Nah, sekarang saatnya kita menerapkan ide untuk menyelesaikan dari permasalahan tersebut. Saya langsung saja untuk memulai presentasi dari kelompok yang pertama ya untuk kita review. Nah, ini saya dapat dari kelompok yang bertemakan susah sinyal. Nah, di sini saya melihat bahwa ada permasalahan sinyal yang ada di kampus UPN Veteran Jakarta ya. Jadi teman-teman semua berpikir gimana nih caranya supaya mahasiswa yang ada di UPN Veteran Jakarta ini bisa mendapatkan sinyal yang proper. Saya lihat bahwa di IDIAT-nya ini melakukan peta sinyal kampus. Maka jika Anda ingin melakukan pemetaan sinyal kampus dan Anda di sini menampilkan denah kampus dengan titik-titik lokasi sinyal yang terbaik. Maka besok di pertemuan di hari Rabu ya tanggal 24, baiknya Anda juga sudah mempersiapkan menggunakan software apa yang dapat memberitahukan titik sinyalnya, lalu bagaimana cara Anda memberitahukan software itu, dan bagaimana cara Anda membuat orang aware terhadap adanya software atau informasi yang dapat memberitahu bahwa adanya sinyal-sinyal di dalam kampus. Nah, selanjutnya saya pindah ya ke kelompok yang kedua. Di sini ada judulnya adalah satu web ribuan tempat. Nah, tugasnya adalah untuk quality time, study bareng jadi lebih mudah. Baik, setelah tadi saya lihat ya, apa sih sebenarnya yang ingin kalian perhatikan di sini? Karena teman-teman melihat untuk anak-anak muda di zaman sekarang mengalami kesulitan tempat hangout ya. Di sini tulisannya adalah tempat hangout dan studi bareng atau sekedar me time. Dan kemudian ada keluhan untuk ruang belajar tuh lebih kepada sempit ya tempatnya. Terus jadi nggak kondusif. Nah, berarti kalian harusnya dapat menjawab permasalahan gimana cara menyediakan tempat yang affordable untuk mahasiswa itu belajar. Tempat yang nyaman, sinyalnya juga aman, terus dia nggak terlalu berisik gitu kan. Nah, di sini kalian membuat website ya. Di website ini justru malah jadi kurang adanya informasi yang mengkategorikan bahwa tempat ini digunakan untuk belajar. Karena kalau tempat ini hanya untuk hangout, sayang sekali tidak termasuk dalam bobot mata kuliah kita. Harusnya memilih ide yang dapat meng-create tempat-tempat supaya nantinya mahasiswa bisa belajar jauh lebih mudah. Oke, yang selanjutnya adalah kelompok dengan judul Manajemen Stres Akademik. Cara mengatasi beban tugas dan deadline mahasiswa. Kita lihat apa sih yang sebenarnya mau mereka jelaskan. Di sini saya menangkapnya bahwa banyak sekali mahasiswa yang ketumpuk tugasnya dan merasa stres ya dengan banyaknya tugas tersebut. Nah, sehingga ide yang mereka tampilkan di sini adalah bagaimana caranya agar mahasiswa itu mampu untuk memanage stres. Ada solusinya dengan academic planner, ada peer support group, ada reward system, ada edu session, sama terakhir ada stress free corner. Nah, saya masih belum menangkap ide apa yang jelas untuk dilaksanakan. Sekali lagi, saya menghimbau kepada seluruh kelompok di sini tuh harus jauh lebih detail untuk menjelaskan apa sih sebenarnya yang mau kalian lakukan. Example-nya gini, misalnya saya punya ide ya, melihat kepada mahasiswa. Contohnya anak-anak cewek misal. Anak-anak cewek yang merasa kesulitan untuk menemukan alat sholat. Misalnya alat sholat yang ada di Mukenah itu kurang bersih, alat sholat di Mukenah itu jumlahnya terbatas, maka ide yang dibuat adalah langsung menyediakan Mukenah atau alat sholat. Dan free disediakannya. Nah, itu dari satu permasalahan udah langsung lahirlah ide. Dari kelompok 2 dengan kelompok yang 3 ini ya, saya melihat bahwa dua kelompok ini masih belum jelas ingin melakukan apa. Karena kalian belum tahu action di akhir ada kegiatan apa yang mau kalian lakukan.
Nah, untuk yang kelompok satu tentang yang susah sinyal ya, harapannya ini berbasiskan website atau software. Jadi orang-orang juga dikasih tahu bahwa sekarang di FEB itu ada loh softwarenya ini atau ada websitenya ini, terus bisa digunakan, bisa diakses secara gratis. Gunanya untuk apa? Nah, itu nanti tinggal di blast di sosial media. Jadi untuk yang kelompok susah sinyal aman. Tapi kalau untuk kelompok yang tadi satu web ribuan tempat, nah ini masih belum dapat goals-nya. Ingat sekali lagi bahwa kalian ini ada di program studi ekonomi dan bisnis, sehingga kalau tadi hanya sekedar mencari tempat hangout, warteg yang murah buat apa gitu. Jadi nggak sampai goals-nya di education. Nah, bukan masalah jadi kita salah tugasnya ya Bu, atau misalkan jadi kita nggak cocok untuk menerapkan lifestyle anak kos dan mahasiswa yang seperti ini. Sebenarnya jauh lebih kepada ini kan tentang education, education yang berbasiskan tentang ekonomi, gitu, ekonomi dan sosial. Nah, tentunya masalah kayak gini, ini udah keluar dari education of economic dan sosial gitu. Jadi sehingga harus bisa dicari ide yang lain. Kalau misalnya mau masih pakai ide permasalahannya kekurangan tempat belajar is okay. Tapi kalau misalnya akhirnya jawabannya adalah untuk cari tempat hangout, itu kurang bagus. Jadi lebih baiknya harusnya memberikan solusi tempat-tempat belajar yang nyaman. Nah, apakah itu bisa gitu kalian tawarkan? Kemudian saya lanjut lagi kelompok yang berikutnya tadi tentang mahasiswa yang memiliki stres karena tugasnya menumpuk ya. Jadi yang temanya manajemen stres saya ulang kembali. Yang kelompok ini juga idenya masih belum bisa diterima karena yang namanya stres itu tingkat stres itu harus terukur gitu. Harusnya kalian menciptakan satu software yang memang mampu untuk mengukur kadar stres mahasiswa. Jadi dia kayak bisa reminder, oh tingkat stres kamu udah over level kayak misalnya di atas angka 50. Jadi di aplikasi itu bisa langsung ngasih tahu, baiknya kamu exercise dulu, main game dulu ya gitu 5 menit. Jadi it's simple. Ini bisa langsung dilakukan penerapan idenya. Saya pindah lagi ke kelompok yang berikutnya tentang pengembangan sistem penjualan makanan online, Smart Canteen. Nah, di Smart Canteen ini menawarkan tentang bagaimana mahasiswa dapat membeli makanan ya. Dapat membeli makanan tanpa harus dia datang langsung ke kantinnya. It's a good idea and then bagus banget kalau bisa ngebuat software kayak gini. Jadi tinggal pilih klik aja nanti akan ada nih kurir anternya. Bisa aja kan jadi sebagai jobnya mahasiswa kita kasih dia kurir anternya misalnya fee-nya adalah Rp5.000 gitu kan satu kali pesanan. Dan ini bahkan bisa berguna di kalangan dosen. Saya yakin software ini kalau dibuild dengan baik, dia akan sukses jadi ladang usahanya mahasiswa dan bisa dimasukin sebagai PKM juga. Oke, next saya pindah lagi ke kelompok berikutnya yang memiliki ide mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, sampah plastik seperti yang kita ketahui bahwa banyak banget ya permasalahan plastik yang ada di sekitar kita dan kita juga sadar bahwa environment kita ini belum suitable, belum sustainable untuk nge-reach out bahwa isu-isu lingkungan itu penting. Nah, apa sih ide yang dilakuin sama teman-temannya ini? Mereka akan membuat tote bag lipat yang bisa dimasukkan ke dalam tas kuliah. Jadi ini nanti saya ingat nih mungkin yang di kelompok yang waktu presentasi ini mereka bisa menawarkan tote bag-nya, it's free, and then kamu bisa lakukan observe beberapa orang yang memang belum peduli menggunakan tote bag. Jadi kalau datang ke swalayan atau belanja di kantin, they still use a plastic as a bag. Tapi kamu udah langsung kasih tote bag, pakai tote bag ini aja, ini tuh gratis. Nah lama-kelamaan kalau dari gratis, kalau orang jadi kepengen dapat tote bagnya itu sebenarnya bisa langsung dihargain. Kayak contohnya aja, Alfamart itu menjual tote bag mulai dari 1.000 sampai dengan di Rp10.000. So it's a good idea, jadi bisa untuk dilanjutkan. Next, kita punya kelompok Green Point. Green Point, solusi inovatif pengolahan sampah di lingkungan mahasiswa. Saya berpikir ini seperti bank sampah ya. Jadi kayak bank sampah itu kan dia bisa memilah-milih sampah yang ada.
Nah, ideanya di sini mereka membuat Green Point Station, tempat pengumpulan sampah terpilah. So, nanti teman-teman harus aware banget, berarti harus menyediakan kotak sampah sesuai dengan jenis sampahnya masing-masing. Jadi harapannya nggak bias ya, jadi kayak misalnya sampah makanan mana yang bisa masuk ke kotak warna apa, terus sampah plastik yang seperti apa yang bisa didaur ulang, atau sampah plastik yang justru malah nggak bisa didaur ulang sama sekali. And bagus banget kalau di kotak sampahnya itu kayak di tampilan gambar yang di sini ya. Ini kan baru cuman gambar recycle, review, base dan lain-lain. Tapi bisa kalian rinciin jenis-jenis sampahnya. Jadi ini juga bagus, idenya bisa untuk dilanjutkan. Nah, berikutnya adalah perancangan sistem digital ya, kelompok 7. Perancangan sistem digital tentang bagaimana memanajemen keuangan di kalangan mahasiswa. Nah, di sini yang masih kurang adalah penjelasan empatinya. Jadi empatinya harus bisa jauh lebih engage lagi tentang masalah apa sih di kalangan mahasiswa. Otomatis tuh anak tuh boros ya. Terus kayak impulsive buying, terus kayak FOMO, pengen ikut temennya punya apa, kita juga jadi kepengen punya gitu kan. And then kamu lebih ke observe anak-anak siapa aja sih sebenarnya yang jadi objek kamu ya yang untuk kamu teliti. Nah, terus di define-nya juga lebih ke permasalahannya apa nih? Define permasalahannya masih kurang jelas untuk dijelaskan ya. Jadi kayak dia masih harus lebih banyak lagi mencari kalau misalkan anak-anak itu tidak mampu untuk menabung, maka apa yang terjadi? Nah, di sini di permasalahan yang harus kamu kasih tahu. Atau kalau misalnya anak-anak itu terlalu, anak-anak itu dalam artian mahasiswa ya teman-teman. Jadi kalau mahasiswa itu terlalu banyak impulsif buying, keikut-ikutan FOMO, pengen ikutin tren doang, akibatnya apa? Bisa jadi mungkin nanti menimbulkan pinjol, utang, mencuri barang orang lain, mencuri uang orang tua, itu adalah efek-efek negatif dari terlalu banyaknya keinginan besar pasak daripada tiang ya peribahasanya. Jadi besar pasak daripada tiang itu adalah peribahasa tentang keinginan yang jauh lebih besar daripada nominal pendapatan yang dimiliki. Jadi pengeluarannya itu jauh lebih tinggi. Nah, harusnya tadi di bagian empathize sama define ini harus jauh lebih jelas. Nah, di ideatnya ini mengakibatkan jadi idenya itu minim banget, teman-teman. Jadi kalian tuh harusnya bisa memberitahu gimana aplikasi ini dapat digunakan, nanti rencananya aplikasinya siapa yang mau ngasih tahu aplikasinya gimana cara untuk memblast aplikasi ini, terus cara penggunaannya seperti apa. Harus jauh lebih jelas gitu ya, untuk apa namanya komponen-komponennya. Nah, kemudian kita masuk ke kelompok 8 tentang website lost and found. Nah, ini adalah website pencarian ya gitu. Kalau saya lihat di kelompok 8 ini lebih memudahkan teman-temannya. Sebenarnya sih kalau ngelihat lost and found itu simple banget. Kalau teman-teman naik di tangganya Husni Tamrin di depan selasarnya FEB, itu ada satu lemari putih kaca bening gitu, yang di situ tuh isinya tumbler, ada alat tulis, terus ada barang-barang mahasiswa yang ketinggalan. Nah, sampai sekarang itu bisa dibilang nggak terurus. Jadi FEB itu sebenarnya udah punya lost and found, tapi until now nggak bisa beroperasi dengan baik karena memang ya nggak ada yang ngasih tahu juga ini barang siapa, terus ketinggalannya di mana. Nah, itu nggak ada informasi. Jadi ini bisa saja untuk dilanjutkan, tapi harus mampu untuk memperbaiki sistem lost and found yang ada di FEB. Kalau bisa bekerja sama dengan FEB untuk lost and found-nya itu diperdayakan. Harus ada QR code. Nanti kalian bisa bikin QR code, terus kalau orang scan di situ, dia bisa kasih foto barangnya yang ketinggalan itu seperti apa. Misalnya Bu Indri ketinggalan hand body. Terus Bu Indri harus kirim foto ke QR code itu, Bu Indri upload di situ. Terus minta tolong cariin gitu barang yang hilang atau yang tertinggal. Dikasih clue nama barangnya, fotonya dengan jelas, terus bagi yang menemukan bisa menghubungi siapa gitu. Terus begitu juga dengan barang-barang yang udah ditemukan. Barang-barang yang udah ditemukan bisa difoto, dimasukin juga ke dalam website lost and found ini, atau kalian bikin software ya tentang lost and found ini. Terus isi di website itu adalah barang-barang milik orang yang sudah ketinggalan.
terus kita kasih waktu sampai kapan dia mau ngambil. Karena kalau nggak diambil jatuhnya jadi sampah teman-teman ya, jadi sampah aja di UPN dan ya udah nggak ada yang ngambil tuh. Lihat aja tuh yang kayak di lemari kaca yang ada di tangga Husni Tamrin tuh, ya udah nggak ada yang bisa manfaatin gitu kan. Terus buat apa? Apakah memang mau dibuang atau misalnya mau disumbangin aja ke orang atau mau seperti apa? Jadi gitu eh ide project yang dapat saya berikan kepada seluruh mahasiswa. Oke teman-teman semua, tadi alhamdulillah sudah saya bahas ke-8 kelompok tugas design thinking di program studi manajemen. Harapannya besok kita masuk ke perkuliahan, semua kelompok yang belum oke untuk tugas-tugasnya tentang idenya apa yang mau kalian buat, tolong diperbaiki. Tolong diberikan ide yang jauh lebih konkret. Kalau misalnya masih galau mau ganti tema juga masih dimungkinkan ya teman-teman. Jadi besok kita ketemu di kelas, kita dapat langsung berdiskusi. Nah, buat teman-teman yang udah lolos, kelompoknya idenya udah bisa diterima, selamat, silahkan saja dilanjutkan ke tahap prototipe pembuatan, karena di pertemuan ke-8 kita akan UTS tertulis, serta kita juga akan mengumpulkan tugas proyeknya. Jadi gitu aja pengumuman dan info tentang review tugas yang sudah kalian berikan. Semoga review ini bermanfaat dan kalau nanti masih ada beberapa hal yang perlu kalian diskusikan, monggo aja kita bisa diskusi di kelas. Terima kasih untuk menyaksikan video review pembelajaran dari tugas kelompok Design Thinking Program Studi Manajemen. Saya Indri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.